Pasar keuangan adalah jantungnya ekonomi. Di Mirai Asset, kami melihat peningkatan minat investor muda sebagai sinyal positif. Mereka membantu mendanai perusahaan-perusahaan yang tumbuh, sekaligus menciptakan pasar modal yang lebih stabil dan dinamis. Yuk ikuti kelompok 4, kuliah pasar keuangan bersama Mirai Asset Sekuritas Galeri Medan. Mirai Aset Sekuritas Indonesia dengan bangga mempersembahkan Trading and Investment Center pertamanya di jantung kota Medan, Sumatera Utara. Pusat trading dan investasi untuk menjawab kebutuhan investasi, finansial, dan bisnis Anda. Bersama investment specialist profesional untuk membersamai perjalanan investasi Anda. Kami siap menghadirkan pengalaman berinvestasi berbeda, dimulai dengan VIP Room untuk konsultasi finansial dan bisnis untuk aksi korporasi perusahaan Anda, home online trading system dan fasilitas transaksi reksadana, education room untuk edukasi pasar modal, serta lounge untuk memperkuat networking Anda, nasabah Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Trading and Investment Center hadir di Kota Medan, mengundang para trader, investor, dan pelaku bisnis untuk bersama-sama memperkuat pasar modal Indonesia. Kami dari mahasiswa di Keuangan, Fakultas Farmasi Universitas Keuangan, ini mencari sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan kesempatan. Sebelumnya kami baru jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya kami ingin tahu Mirai Asset itu apa? Mirai Asset itu salah satu lembaga bursa Indonesia yang berada di pasar modal untuk nasabah transaksi efek Indonesia, saham, obligasi, reksadana, ETF, atau bond, seperti itu dan lainnya. Jadi Pak, ini aku juga ada di reksadana. Jadi aku mau nanya Pak, ada nggak sih Pak risiko dari reksadana? Bisa nggak Pak itu buat rugi? Resiko reksadana. Jadi setiap instrumen investasi itu semuanya itu ada resikonya. Ya, itu di baik deposito pun ada juga resikonya kan. Resikonya apa? Ya, mungkin juga uang kita nggak bisa dikembalikan kalau misalnya perusahaan bank itu mengambil likuiditas dengan likuidasi di mana dia kalau ada kaya atau apa langsung kita nggak bisa dikembalikan dia kan. Itu memang resiko yang dimana. Tentunya reksadana itu resikonya itu ada namanya penurunan juga dari NAB. NAB itu ya kita bersih. Jadi sebelum kamu beli reksadana itu berarti itu ada tuh harga seperti harganya lah, harga NAB-nya. Nah NAB itu berarti bergerak naik turun juga ya. Karena saham juga kan satu turun, NAB itu dia bisa naik bisa turun juga. Tapi tergantung nanti jenis reksadananya. Kalau terus kan reksadana kan ada jenis-jenisnya itu ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana equity, ada reksadana saham, itu juga nanti reksadana yang namanya reksadana proteksi banyak itu reksadana. Sebenarnya Pak, saya juga mau tanya, kenapa investasi itu penting Pak? Apa insentifnya yang untuk kalian itu investasi itu memang tadi sarannya itu tuan dulu ya dari atas gitu kan, diklaim nama ilmu, nama pengalaman itu yang sangat penting. Nah, tapi apakah boleh bang saya investasi keuangan? Boleh, lebih bagus kan, waktu kalian lebih banyak gitu, maksudnya punya kebutuhan di waktu nih gitu kan, kalian bisa menyisikan uang jajan kalian kan gitu, misalnya EPT yang mungkin bisa beli di sana, mungkin minimal 100.000 sisihkan uangnya. Kalian ngopi di warkop itu kan habis ngumpul gitu satu hari, masakan nggak bisa sisihkan uang hanya cuma 50.000 aja atau 100.000 aja gitu. Dengan investasi itu kita tuh membantu sesuatu kita sudah investasi yang harga lebih baik lagi misalnya. Tapi investasi itu bukan soal keuangan aja ya kan, itu kan mengambil secara keuangan ya kan. Nah, tapi dari filosofinya itu mengambil investasi itu kan kita tuh membantu sesuatu. Ya Pak, tujuan Mirai Aset ini dibanding yang lain mungkin Pak bisa jelaskan. Nah, kebetulan itu kita ya, kita visi kita tuh melintasi semua masyarakat Indonesia. Jadi kayak ini kita terima gitu. Mungkin kalian kalau ke perusahaan lain terkait butuh diterima kita. Ya, barang kan kita lakukan. Gitu. Apa saja layanan produk utama yang ditawarkan oleh Mirai Aset Sekuritas Indonesia? Oke, produknya itu kita sekarang udah develop nih untuk
semua kalangan gitu ya. Jadi untuk mahasiswa juga ya bisa gitu ya, buka akun saham bisa investasi saham gitu kan. Yang di masa seribu juga sekarang bisa mahasiswa juga, jadi kalian bisa buka akun untuk investasinya di perusahaan gitu kan, saham perusahaan kayak apa, BCA, ada POM gitu kan, BRI gitu kan, apapun. Jadi kalau kalian nanti bisa investasi saham kan keuntungannya banyak tuh, kalian bisa nanti cek sahamnya gitu kan. Mungkin BCA dulu di 10 tahun yang lalu harganya masih 2.000-an, sekarang udah 8.000-an kan lumayan kan, masih. Kalau kalian bisa investasi saham itu, kalian nanti bisa dapatkan dividen kan. Jadi perusahaan kalau dia ada keuntungan, dia membagikan labanya ke perusahaannya. Nah kalau kalian nanti masuk ke investasi saham juga, nanti kalian bisa mengikuti namanya LPS gitu ya, pemegang saham nih. Kalian bisa tertarik nih mau ikut rapat gitu, sama direksi direktur orang-orang kaya gitu kan. Asalkan juga kan sama orang kaya kan, paling murah gitu kan, jadi orang kaya gitu kan. Jadi orang kaya nggak sih? Mau kan pasti kan? Nah itulah kalau kalian mau jadi orang kaya berarti kalian harus dikatakan orang kaya. Itu ya salah satu kalau mau dikatakan komunitas kita, komunitas sektor kita bisa masuk di situ juga tuh. Mereka kan di media ini kan banyak ini tuh sama itu sih reksadana saham obligasi. Itu yang kamu di mahasiswa Pak, dari kemana? Kalau saran saya ke saham aja. Misalnya Pak, Oh iya, menurut Bapak, menurut sekarang mana gitu? Investasi menau. investasi atau menabung? Tujuan finansialnya lah dulu gimana gitu kan. Kalau kamu untuk jangka panjang menabung boncos kamu. Ya, kayak saya bilang tadi, ya 4% ya so-so sih gitu ya, so-so aja sih. Tapi kalau instrumen investasi kayak reksadana tadi saya bilang mungkin setahun bisa 6%, 7% lah dia ya lumayan loh. Itu reksadana itu bisa apa? Tergantung jenis reksadananya. Kalau reksadananya mungkin itu saham gitu kan. Kalau market invest mungkin bisa turun juga dia nanti. Tapi ada kayak reksadana pendapat tetap gitu kan, atau sama itu kan dia kelolaannya di obligasi. Kalau obligasi itu kan bunga itu sekitar mungkin 6-7% sekitar itu lah obligasi. Nah, untuk pasar uang itu satu tahu di deposito juga lah gitu. Nah, uang jangka yang panjang gitu kan, ya tahu ada di instrumen investasi gitu kan, jangan tahu di bank. Ya, saya pun juga di bank ya, memang kenyataannya uang kita itu memang tetap segitu aja, nggak berkurang ya. Tapi kadang kan ada juga ya uang, kalau kita taruh di bank itu kan yang dulu potong administrasi kan, ada kan instrumen yang lain gitu. Kalau kamu mau investasi ke tanah kan mana bisa beli tanah harga 100.000 kan? Belilah yang bisa kita campur dulu, misalnya gitu. Kalau kan nggak mau taruh saham, takut saham harganya sih semua turun, ya udah kalau kamu kan itu yang benar aja beli reksadana yang cukup cenderung terus naik harga reksadananya gitu kan. Kalau itu kalau kamu takut ke saham, saya sih suka saham sih, kalau turun saya beli lagi gitu kan. Selain nanti dapat capital gain, nanti dapat dividen lagi dia. Kalau dapat dividen obligasi itu gratis sama perusahaan. Nah enak kan? Cuma kalau mau kita perusahaan ngasih uang lagi, nah itu sih tapi terserah beda-bedanya. Makanya Miraset ini ngasih semua produk instrumen investasinya karena sahabat sesuai dengan profil risiko ya, kayak sama ya, profil risikonya cuma apa namanya menengah kan, nggak suka yang risiko tinggi kan gitu. Nah anggap kalau juga kan nasabah yang suka risikonya tinggi, nah itu kita namanya saham. Nah, kalau saya taruh di saham karena saham itu kalau secara jangka panjang kenaikannya lebih besar, lebih bagus gitu. Nah tapi kalau jangka pendek ya mungkin bisa kayak instrumen harus lebih kecil. Balik lagi ke sini. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan ini. Ini dapat baca langsung dari Bapak dan harap dapat menjadi inspirasi untuk mahasiswa. Ya, oke, dari situ dari saya sih terima kasih atas kedatangan teman-teman Samuel dan Kania, Mira dan Mas Fitri ya. Lagi sebenarnya kecil ya. Semoga kalian ya sukses selalu ya, terus giat belajar ya, banyak waktu itu ya, dan semangat ya. Dan jangan lupa kalian juga tuh namanya tambahkan skill kemampuannya ya. Jadi itu sih sebenarnya selain tadi investasinya itu oleh ke atas itu menambah ilmu pengetahuan ya, itu poin pentingnya. Saran saya ini salah sebisa mungkin kan ini kan investasi secara keuangan yang mulai dari kakak kecil ya, dari modal 100.000 tambah hidupnya hemat lah gitu kan, hidup hemat terus hidup itu kan ikut juga gitu teman kita gitu kan, kayak teman-teman punya handphone baru itu punya usaha ya. Itu sih pesan saya dari proyek